Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel ABR Angkatan Body Repair. Pada sahabat yang berbahagia, pas di belakang saya sekitar jarak nggak bawa meteran saya sahabat. Yang jelas di belakang saya ini kira-kira satu langkah dari badan saya itu ada mobil Honda ada mobil Toyota Innova sahabat. Innova tahunnya saya tidak ingat, yang jelas ini warnanya warna Grenica atau 1E6 kalau nggak salah sahabat. 1E6 atau 1E3 ya, pokoknya itu antara 1E6 atau 1E3. Ini proses pengecatannya itu full body luar saja. Nah, full body luar saja ini bagaimana treatmentnya? Nah, untuk sahabat ABR dari proses awal, kalau ingin melihat detail, saya akan siapkan link fanspage saya di deskripsi. Jadi sahabat ABR bisa melihatnya di deskripsi saya, tinggal diklik dan boleh banget untuk diikuti. Dan saya menyarankan untuk sahabat ABR juga mendukung fanspage saya untuk mengikuti, karena di situ nanti akan lebih detail lagi, maksudnya itu akan lebih lengkap lagi tentang keseharian ABR dalam prosesnya seperti apa, proses-prosesnya yang benar-benar real itu seperti apa. Karena di situ kebanyakan saya melakukan live sahabat, melakukan live streaming dan disiarkan secara langsung. Namanya live streaming ya, disiarkan secara langsung lah. Kembali lagi ke topik, bahwa proses pengecatan Innova ini kondisinya ringan, tetapi hampir menyeluruh ada bintik-bintik atau penyok-penyok, ada tonjolan-tonjolan atau lesung-lesung, dan beberapa ada yang galer, bahkan ada yang diketok magic. Nah, setelah saya jelaskan demikian, itu ada proses pembongkaran, ada proses pendempulan, dan untuk pendempulannya pun ada di fanspage saya. Di situ ada cara pendempulannya dan berbagai komentar yang saya tidak tahu itu siapa yang komentar. Ada komentar negatif, ada komentar positif, dan itu saya terima dengan lapang. Setelah proses pendempulan, tentunya proses selanjutnya yaitu perpoksian. Nah, perpoksian ini dilakukan pada bagian yang didempul sahabat, pada bagian yang didempul saja, tidak secara keseluruhan, karena mobil ini masih bisa dikatakan mobil original beberapa bagian. Ada juga yang dicat tapi hanya sekali dua kali dan itu dempulannya nggak tipis. Jadi menurut saya nggak perlu dipoksi sahabat. Kenapa sih kebanyakan mobil itu kalau restorasi itu full poksi? Nah, karena dia harus dikerok itu udah pasti di full di poksi total. Nah, poksi totalnya itu poksi primer pencegah karat gitu loh. Setelah itu kan dia udah ketahuan loh poksinya full. Setelah poksinya full, nunggu beberapa hari, bagusnya 3 hari baru didempul. Dan didempulnya itu sebelum didempul diamplas lagi, diamplas dulu 240 atau berapa kan. Setelah didempul kita poksi lagi. Nah, yang dipoksi laginya itu biasanya, yang diepoksinya lagi itu biasanya hanya di bagian dempul. Nah, karena awalnya sudah dipoksi primer, poksi plat, jadi yang nggak dipoksi di atas dempul pun dia kan udah nyamar, jadi kelihatannya full poksi. Karena kalau kita tahu fungsi poksi, tentunya kalau kita nyiram, ngecat siram, kalau nggak diperlukan poksi, kenapa harus dipoksi? Karena poksi sendiri itu kan untuk menutupi pori-pori yang ada di media sebelumnya. Artinya bisa saja dempul, terus menghaluskan
landasan antara dempul dan cat itu akan lebih rata lagi, mencegah penyusutan gitu loh sahabat, dan lain sebagainya. Itu yang detail dalam penjelasan itu biasanya itu orang-orang teknik sih dalam perpasarannya gitu sahabat. Nah setelah epoksi kita akan melakukan pengecekan. Setelah pengecekan barulah kita masking. Kemarin yang masking itu yang masking bukan ini, yang masking Honda Jazz itu saya live juga di fanspage. Setelah kita masking, singkat cerita kita cat sahabat. Tetapi kan proses pengecatannya itu nggak sesingkat yang saya ceritakan atau yang saya buat video. Di situ rumit sekali sahabat, karena ada beberapa kendala itu pasti ada dalam proses pengecatan. Itu nggak dipungkiri, kayak misalkan baret, bocel, terus bintik-bintik, bolong-bolong halus, itu dalam proses pengecatan itu pasti ada. Entah itu bintiknya dari, kalau namanya itu boldem atau bolong dempul, itu pasti ada. Makanya saya menceritakan sesingkat ini, tetapi dalam kondisi realnya itu bisa selama itu gitu. Kemarin buktinya aja saya dalam proses pengecatan aja di live, itu proses pengecatan Innova ini aja 1 jam sahabat. 1 jam itu saya menunggu jeda waktu, menunggu keringnya cat, seperti itu sahabat. Nah setelah selesai dalam proses pengecatan tentunya kita aplikasikan clear coat. Nah aplikasinya clear coat ini saya menggunakan HS dengan 2 layer seperti itu sahabat. Dan sahabat APR bisa perhatikan bahwa dalam kondisi seperti ini yang sahabat APR lihat ini, kondisinya alhamdulillah menurut saya pribadi. Kalau untuk menurut sahabat APR, apalagi dilihat dari kamera, antara fender dengan quarter atau spakbor belakang dengan bumper belakang itu sama atau tidak? Kalau menurut saya sama, karena sahabat APR juga bisa melihat prosesnya. Kalau memperhatikan dari awal itu proses pengecatnya, bahkan dari epoxy itu kan saya tempelin seperti ini. Gunanya untuk apa sih? Gunanya ya seperti ini sahabat, untuk menyamakan warna pada bodi plastik dan bodi plat gitu loh. Kalau misalkan nggak dibarengin, itu saya khawatir warnanya tidak sama. Walaupun banyak tukang ahli yang bilang nggak dibarengin pun pasti akan sama, tapi untuk memastikan itu ya lebih baik saya barengin, dan itu udah nggak diragukan lagi, buktinya kan udah ada gitu sahabat. Nah mungkin itu saja tentang proses-proses pengecatan yang ada di APR, tentang kesibukan keseharian yang ada di APR. Jika sahabat APR pengen tahu lebih dalam lagi aktivitasnya, bisa lihat di fanspage cat mobil, bengkel cat mobil APR. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuli otomotif.